Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Mas Elpan ya kan, ataupun Bang Elpan, ataupun Bro Elpan, ataupun Kak Elpan ya kan, agak-agak geli ya kan, agak-agak geli ya kan kalau dipanggil Kak itu ya kan. Nah, kita ini orang Melayu jadi ya biasa dipanggil Bang aja ya kan, Bang. Kalau nggak pun banyak panggilan ini, ada juga banyak panggilan saya. Cari-cari tahu ke teman saya. Masa saya ngasih tahu, oke? Nah, video kali ini gue akan membahas tentang liburan ya kan. Nah, kita baru selesai liburan ya kemarin ya kan, hari ini pertama masuk kerja. Nah, begitulah. Hari ini pertama masuk kerja ya. Capek sekali ini. Habis main ya kan, capek. Hari ini masuk kerja. Kerja 8 jam ya lumayan lah. Sekarang udah masuk jam 8 pagi ya. Udah dinaikkan setengah jam, biasanya jam setengah 8 ya kan. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang biaya liburan ke Jepang. Oke, berapa liburan ke Jepang? Nah, berapa nih? Ini pasti banyak nanya ya kan. Berapa bang biaya liburan? Nah, kemarin gua ketemu teman ya kan. Nah, teman dari satu kampung ya kan. Nah, dia itu pakai ini, pakai 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 kayak pakai apa nih? Pokoknya pakai Getur gitulah ya kan. Nah, berapa? Saya nanya ya kan. 15 juta katanya. Wah, gila 15 juta. Pakai pesawat apa ya kan? Saya tanya. Pesawat ini pokoknya Vietjet apa gimana? Pokoknya pesawat yang aneh gitu. Yang intinya yang bukan Garuda, bukan mahal. Intinya bukan AirAsia, bukan Garuda, bukan Singapore Airlines. Pokoknya pesawat yang murah ya kan. Nah, setahu saya pesawat-pesawat yang dari Vietnam, pokoknya pesawat yang murah kayak Vietjet itu termasuk murah ya kan. Nah, kemarin itu pas tahun kemarin saya pergi berangkat ke Jepang itu Vietjet 2.500.000. Itulah saya kaget ya kan, kenapa kok bisa dia nggak menghubungi saya ya kan. Padahal kalau cuma untuk muter-muter Tokyo mah ya sebentar ya kan, gampang itu urusannya, gampang rebes itu. Kelar semua urusan tanpa getur-getur, selesai urusan ya kan. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman. Banyak sekali yang nanya ya kan, "Bang, biaya biaya liburan ke Jepang ini berapa? Berapa?" Nah, ini kita bahas ya kan satu persatu buat kalian, oke? Nah, eee, pasti ada yang banyak yang bilang, "Pasti mahal, Bang." Enggak, tenang tenang tenang. Nah, video ini, gua akan membahas dari yang mahal sampai yang murah, pokoknya secara detail ya kan, dari mulai tiket pesawat, penginapan, makan, transportasi, sampai total biaya yang harus disiapkan. Ya, jadi pastikan nonton video ini sampai habis, jangan di setengah-setengah, oke? Kalau setengah-setengah nanti kalian nggak didengarkan, nanti kalian salah lagi jalan, nanti disalahkannya orang lagi yang disalahkannya, padahal dia tidak menonton video ini secara lengkap. Nah, makanya tolong didengarkan baik-baik, oke? Tolong didengarkan, nanti kalian ini kan aja, apa, kalian share aja video ini biar teman-teman kalian tahu kan, yang mau tur sekolah ya kan, sekolah orang-orang kaya. Nah, boleh nonton video ini ya kan. Nah, tapi nggak mungkin juga kalau orang kaya pakai Getur ya kan, pasti dia pergi ya, ada juga sih ya kan kalau yang sekolah-sekolah gitu ya kan. Nah, saya bisa juga jadi Getur tapi di area-area Tokyo bisa, oke. Gampang, masalah biaya gampang bisa dibicarakan, tidak seperti Getur pada umumnya, oke. Nah, eee estimasi biaya liburan Jepang ini versi hemat sampai nyaman, oke. Nah, kita mulai dari biaya biaya terbesar dulu ya kan, yaitu tiket pesawat ke Jepang. Nah, untuk penerbangan Indonesia ke Jepang pulang pergi di musim murah harga berkisar 7 sampai 10 juta rupiah. Nah, itu menurut saya pesawat Garuda ya kan, itu udah mahal itu kok pesawat kayak gitu ya kan. Nah, di musim normal kayak bulan-bulan 8 itu normal lah, bulan-bulan 8, bulan 9 itu masih normal ya kan. Bulan 8, 7, 8, enggak deng, Obong itu kalau bulan 8 itu Obong ya kan. Obong itu termasuk mahal karena liburan musim panas ya kan, itu termasuk mahal lah. Pokoknya 9, 10, nah itu 9-an lah paling murah itu 9 ya, oke. Nah, sekitaran bulan ya, bulan 9 gitulah yang agak-agak murah ya kan. Nah, kalau di musim ramai itu kayak musim sakura, musim
autumn bisa tembus 15 sampai 20 juta rupiah bahkan lebih. Nah, tips hematnya pesan tiket pesawat minimal 2 sampai 3 bulan sebelumnya. Itu wajib ya kan. Mau dimanapun kalian tinggal, nah itu yang paling wajib. Soalnya kalau pesan di dekat-dekat hari itu udah pasti mahal, mehong mehong, udah positif itu. Udah positif mehong ya kan. Nah, hindari musim sakura, ini positif mahal dan jangan ragu ambil penerbangan transit karena biayanya lebih murah. Nah, apa tadi saya bilang tadi yang kayak Vietjet, Vietjet, Vietjet. Nah, itu penerbangannya transit ya kan, udah positif transit. Kalian pasti transit ke Vietnam, habis itu ke Jepang. Nah, itu Vietjet yang setahu saya ya kan. Pesawat Cina gitu juga. Pokoknya transit lah. Pesawat-pesawat yang aneh-aneh itu transit, pesawat-pesawat yang itu ya yang bukan Garuda, Singapore Airlines, nah itu pasti transit ya kan. AirAsia, nah itu udah pasti selain AirAsia pasti transit. Nah, kalau dapat tiket 8 juta itu termasuk hoki besar. Nah, itu hoki besar kan. Cuma pandai-pandai ya kan. Pasti ada itu di Traveloka, banyak kok di Agoda itu. Kalau bisa kalian cari yang susah itu buat visanya biasanya. Bukan susah, tapi kalian tidak mengerti tentang cara pembuatan visa. Nah, selanjutnya kita bahas penginapan di Jepang. Nah, pilihan pertama yaitu hostel atau kapsul hotel. Nah, hampir semua kota-kota besar seperti Tokyo itu ada kapsul ya. Kayak hostel-hostel gitu pasti ada ya kan. Harganya sekitar 300 sampai 600 ribu rupiah per malam. Itu paling murah. Itu pernah saya alami juga. Kemarin nginap di hotel kapsul ya kan. Nah, pilihan kedua hotel bisnis. Nah, ini buat sultan-sultan kayak kayak ya pokoknya ini udah termasuk high high class ya kan. Kalau udah hotel bisnis di Jepang nih, kayak pernah saya nginap itu pas berangkat ke Jepang itu di Tokyo, pokoknya di Tokyonya di 5 menit, di 5 menit ke Shibuya, 5 menit ke Shinjuku, itu strategis ya kan, pakai kereta dekat, Eki dekat. Nah, itu sekitar satu malam itu ya 2.300.000 itu hotel bisnis, ada orang barat semua lengkap, orang kulit hitam, kulit putih, kulit pink, kulit ungu, ada semua di situ. Nah, harga yang apa? Harga hotel bisnis ini dimulai dari 700 ribu sampai 1,2 juta per malam. Itu kalau malam biasa, kalau malam sepi. Kalau malam ramai jangan harap, ya kan? Kayak malam tahun baru, jangan harap. Pilihan ketiga hotel nyaman atau Airbnb. Nah, harga mulai 1,5 sampai 3 juta rupiah. Wow. Nah, itu dia ya. Itu yang paling high, itu yang udah high itu. Ini kalau misalnya udah hari-hari besar itu pasti 2 kali lipat atau 3 kali lipat naiknya ya kan. Nah, yang paling penting pilih penginapan yang dekat dengan stasiun. Itu paling penting karena Jepang ini jauh-jauh. Kau nggak bisa pakai Gojek di sini ya kan. Kalau pakai taksi mahal. Oke lah kalau untuk orang-orang yang berduit, kalau orang-orang yang bisnis kayak Raffi Ahmad, entah Atta, entah artis besar ya kan, wajar. Kalau mereka itu ya wajar ya kan. Nah, kalian kalau yang masih-masih liburan-liburan biasa yang intinya yang budgetnya budgetnya agak-agak kurang. Nah, ini kalian harus pilih yang terbaik ya kan. Pilih penginapan yang terbaik. Nah, eh, pokoknya kalian pilih akses yang mudah. Oke, nah untuk soal makanan, nah makanan ini paling penting kan, di Jepang ini banyak jenis makanan yang kalian belum pernah ketemui dan belum pernah kalian makan ya kan. Nah, kabar baiknya makanan di Jepang tidak semahal yang orang bayangkan. Nah, itu betul sekali guys. Karena di Jepang ini murah-murah ya, kayak makan makanan. Nah, kalau saya bandingkan, kalau biasa saya makan itu, makanan Jepang ini lebih murah dibanding makan Indonesia. Kalau makan Indonesia itu kita bisa sekali makan ke restoran Indonesia itu bisa sampai 600 ribu, bisa sampai 300 ribu sekali makan ya kan. Satu porsi kayak ayam geprek misalnya, ayam geprek itu 100 ribu. Tapi kalau kalian kayak ke Sukiya ataupun Yoshinoya, nah itu paling kalian cuma habis-habis 500. Kalau kalian habiskan 1.000 itu perut kalian udah pada pecah-pecah itu. Udah positif itu, perut kalian pecah-pecah itu. Nah, kalau kalian beli makan ke minimarket kayak 7-Eleven, nah itu cukup 100 sampai 150 ribu. Itu pun udah banyak, Cuk. Kalau 150 ribu, kalian
anggaplah 50.000 lah itu kalian udah kenyang ya kan. Makan ramen kayak gyudong, udong, itu rata-rata 80 sampai 120.000. Ya itu kita rata-ratakan aja harganya ya kan. Nah, kalau makanan normal 3 kali sehari misalnya kan, biayanya sekitar 250 sampai 400.000 per hari. Nah nah, yang tips buat manfaatkan tips tips buat mencari makanan ataupun Eee, untuk makanan ini tipsnya manfaatkan minimarket di Jepang karena makanannya enak, bersih, dan harganya ramah. Itu yang paling penting, Bos. Minimarket di Jepang ini beda dengan minimarket Indonesia. Kalau minimarket di Jepang ini lengkap, jual ayam ada, jual kayak kok bahasanya kita itu kayak bungkus bisa, ayam itu dibungkus bisa, kayak pokoknya kayak nasi kuning dititipkan gitu loh. Nah, itu kayak di orang perintipan-perintipan di Indonesia itu dititipkan di Seven, di Lawson gitu kan. Nah, itu nasinya itu nggak tahu bisa jelasinnya gimana. Pokoknya itu. Kalian cari aja di Google. Oke. Eh nah itu udah makanan ya, baru makanan. Nah, udah pasti enak makanan Jepang ya, tapi kalian hati-hati babi ya kan. Oke, selanjutnya transportasi di Jepang. Nah, kalau Jepang ini udah pasti lihat ya kan, udah pasti kalian lihat di YouTube-YouTube ataupun kalian lihat di TV, di TikTok itu udah pasti Jepang ini cepat, rapi, tapi mahal kalau tidak direncanakan. Nah, itu betul. Kalian harus sebelum kalian bepergian itu kalian harus rencanakan benar-benar mau kemana, mau kemana, mau kemana. Biar tahu apa? Biar tahu budgetnya berapa, sekian, sekian pengeluaran, sekian dari sini ke sini sekian berapa yen gitu biar kalian bisa hitung-hitungan biar kalian nggak terlalu boros. Nah itu biaya transportasi dalam kota sekitar 100 sampai 300 ribu rupiah per hari. Nah itu kalau kalian keliling Tokyo itu semua keliling Tokyo itu nggak nyampe itu 300 ribu tuh nggak nyampai. Kalau kalian pergi ke Tokyo itu tidak nyampai 300 ribu itu ya, sama sekali nggak nyampe itu kalau 300 ribu itu, lebih malahan 1.000 pun kalian udah keliling ke Tokyo itu, oke. Nah, kalau kalian udah sampai ke Jepang, nah yang harus kalian lakukan itu yaitu membeli IC Kado, yaitu IC card ataupun Suica ataupun untuk yang biasa di kereta, tap di kereta. Nah, karena di Jepang ini mempermudah kita buat transportasi, mempermudah kita biar nggak beli tiket sekali sekali perjalanan, sekali beli tiket enggak, mending kalian beli IC Kado ataupun IC Card ataupun Suica. Nah, itu kan harus wajib kalian beli ya kan, ataupun Pasmo. Nah, kalau kalian misalnya bepergian jauh-jauh, misalnya dari Tokyo ke Osaka menggunakan Shinkansen, nah itu biaya sekitar 1,5 juta rupiah. Itu sekali jalan ya kan pakai Shinkansen. Laju itu. Itu udah positif laju ya kan. Tips yang terpenting, rencana rute sebelum berangkat itu yang paling penting, dan jangan naik kereta tanpa tujuan jelas. Nah, bukannya apa guys, Tokyo ini banyak, kalian mau kemana? Tokyo, Shibuya, Tokyo itu banyak jangkauannya. Nanti kalau kalian bilang Tokyo, diantar orang ke stasiun Tokyo, beda lagi ya kan. Kalian harus apa nih sebelum kalian liburan itu, apa nih yang destinasi wisata yang pengen dikunjungi. Nah kayak gitu, seperti itu ya. Untuk rencana sebelum berangkat kalian harus benar-benar tahu, benar-benar paham tempat yang akan dituju. Karena kalau nggak tahu gitu, kalian siap-siap dompet kalian menangis. Mau kemana kalian nggak tahu. Karena harus ditata rapi-rapi. Jangan misalnya Tokyo dekatnya ke Shinjuku, tapi tiba-tiba kalian pertama-tama ke Osaka dulu, kan aneh gitu. Kalian mau ke sini tapi aneh gitu. Nanti itu. Pokoknya kalian harus benar-benar jadwalkan jadwal kalian. Nah, untuk tiket wisata kayak kayak kalian misalnya naik Tokyo Skytree ataupun apa lagi ya, Tokyo Skytree, pokoknya gitulah, banyak ya. Tokyo Tower bisa juga. Nah, harga masuk museum misalnya
Fattori, sekitar 100 sampai 300.000 rupiah. Saya aja belum pernah naik Skytree Tower itu belum pernah. Nah, kayak Universal Studio itu saya belum pernah juga. Itu katanya harganya sekitar 1.500.000 ataupun 1 juta gitulah, tergantung ini ya, tergantung situasi ya. Hari-hari besar ya kan, semakin mahal. Di Tokyo Universal Studio Japan ataupun Tokyo Disneyland itu harganya kurang lebih ya kan 1 jutaan lah. Untuk belanja oleh-oleh biasanya mulai dari 500.000 sampai 2 juta rupiah, itu udah positif. Kalau kalian nggak beli oleh-oleh positif, malu dong kalian dengan para tetangga-tetangga ya, everybody. Nah, kalau untuk belanja anime elektronik ada tempatnya, yaitu ya yang kemarin saya tujui Akihabara ya kan. Nah, itu tergantung tergantung masing-masing orang. Biasanya orang ada suka ada enggak ya kan. Nah, jadi coba kalian totalkan sekarang berapa? Satu, dua, tiga. Lama kalian semua. Sekarang kita rangkum total biaya liburan ke Jepang. Nah, untuk 5 hari 4 malam versi hemat totalnya sekitar 15 juta rupiah. Nah, berarti benar kata teman. Berarti benar yang kemarin teman saya, yang saya ketemu teman saya itu, dia itu bayar tour guide itu 15 juta. Itu yang paling murah. Nah, kalau untuk versi agak-agak nyamannya sedikit, kalian bisa siapkan uang itu 20 sampai 25 juta rupiah. Dan versi sultannya bisa sampai 30 juta rupiah ke atas. Itu termasuk murah ya. Kalau misalnya sultan kan nggak mungkin jaminannya 30 juta ke atas ya kan, nggak mungkin dong. Kalau 30 juta ke atas itu kan termasuk murah ya kan, bagi-bagi sultan-sultan yang di Jakarta, Surabaya, Pontianak, Medan semua ya kan, sultan-sultan Kalimantan Selatan, wah banyak sekali, Banjarmasin ya kan. Karena itu kan termasuk murah. Nah, jadi semuanya itu kembali ke diri masing-masing ya kan, berapapun biayanya itu kembali ke diri masing-masing. Kalau mampu segini ya segini, ya nggak masalah. Kalau mau liburan itu ya liburan aja, nggak, maksudnya mau kalian budget berapapun nggak masalah. Jangan ngikutin mulut-mulut orang ya kan. Kan kalian sendiri yang menjalankannya, oke? Nah, kesimpulannya untuk video kali ini yaitu liburan ke Jepang itu bisa mahal, tapi juga bisa terjangkau ataupun murah. Bisa, dua-duanya bisa, tergantung metode yang kalian pakai. Pakai kayak mana caranya ya kan. Kebanyakan orang kan nggak tahu sistemnya kayak mana ya kan. Taunya Jepang ya, ini segala macam biayanya mahal atau enggak begitu guys. Murah ada. 10 juta bisa, tapi ya harus kalian memang jadwalkan baik-baik. Kalau udah 10 juta itu kan berarti maksimal itu. Maksimal, minimal. Nah, itu semuanya. Pokoknya semua tergantung kepada budget masing-masing ya. Nah, kalau kalian mau konten lanjutan tentang konten liburan Jepang, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, comment, and subscribe guys video gua ya. Nah, jangan lupa, pokoknya kalian tonton terus video-video saya, komen jangan lupa ya kan. Oke, jangan lupa mandi kalian semua, udah bau busuk badan kalian. Oke, tolong support terus channel saya. Kita akan kalau misalnya udah rame, udah 1 juta ataupun berapa lah pokoknya, gak usah 1 juta lah, 500.000 aja, 500 aja, kita akan buat video-video bersama orang-orang Jepang yang bebas. Oke, yuk, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time. Enjoy.